Bab 1881. Pada saat yang sama, Yuri sudah mengejar Joel yang melarikan diri dan memberikan pukulan tepat ke arahnya yang sedang mundur. Buk, disertai suara keras yang memekakan telinga, seluruh tubuh Joel terdorong mundur seperti layang-layang yang kehilangan talinya dan mendarat di tanah beberapa kaki jauhnya. Dia memuntahkan 2 teguk darah akibat benturan itu dan jatuh terduduk lemas di tanah. Jelas bahwa dia menderita cedera serius akibat ini. Untungnya, mengingat latar belakang Hilton, Yuri tidak berniat membunuhnya dan dengan demikian sedikit mengurangi serangannya. Jika tidak, Joel pasti akan mengalami nasib yang lebih buruk sekarang. Ada apa, Joel? Kamu baik-baik saja? Pria parubaya itu panik melihat pemandangan ini dan segera berlari ke depan untuk membantunya berdiri. Jelas bahwa pria parubaya ini tidak lain adalah ayah Joel, Presiden Hilton Corporation Sebastian Hilton. Aku baik-baik saja, ayah. Hanya mengalami beberapa luka dalam. Namun, ayah harus membalaskan dendamku. Yuri Thompson tidak hanya menerobos masuk ke wilayah kita tanpa alasan, tetapi bahkan menyerangku. Joel bergumam, menahan rasa sakitnya. Ya, anakku, jangan khawatir, aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk membalas dendam. Sebastian merasa lega mendengar kabar bahwa putranya baik-baik saja. Kemudian, dia menatap Yuri dengan tatapan membunuh, seakan-akan yang dia inginkan hanyalah mengulitinya hidup-hidup saat itu juga. Para pengawal sudah memberitahunya tentang kunjungan Yuri yang tiba-tiba tadi, itulah sebabnya dia berhasil tiba di tempat kejadian tepat pada waktunya, tetapi dia tidak pernah sekalipun membayangkan bahwa Yuri akan berani menyerang putranya tepat di bawah hidungnya. Ini benar-benar kejutan besar baginya. Yuri Thompson, kami keluarga Hilton tidak pernah sekalipun mencampuri urusan keluarga Thompson, namun Anda masuk tanpa izin ke wilayah saya dan menyerang anak saya tanpa alasan. Ini tidak dapat diterima. Anda harus memberi saya penjelasan tentang ini sekarang juga, atau saya akan menganiaya Anda. Sebastian mengancam. Presiden Hilton, saya tahu Anda mencoba menakut-nakuti saya, tetapi saya tidak akan diancam. Putra Anda yang berharga telah menyabotase Elegante Group atas nama Hilton Corporation, dan saya memberinya pelajaran karena menggunakan cara-cara yang hina untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Yuri mencibir. Ah, ternyata Anda ke sini atas nama Elegante Group. Jawab Sebastian. Naiknya Elegante Group ke tampuk kekuasaan membuat mereka menjadi ancaman besar bagi Hilton Corporation, dan sebagai presiden perusahaan, Sebastian sudah lama mendengar nama mereka, dan juga sepenuhnya menyadari apa yang dilakukan putranya kepada mereka. Bukan hanya itu saja, setelah mengetahui niat anaknya, dia memilih untuk menutup mata terhadap perilaku penyabotase ini. Bagaimanapun, Elegante Group adalah bisnis yang baru berdiri, jadi dia, seperti Joel, sama sekali tidak peduli dengan Elegante Group. Dia diam-diam berharap rencana Joel akan berhasil menghancurkan Elegante Group sebelum mereka menjadi ancaman yang cukup besar untuk menggagalkan kesuksesan Hilton Corporation. Yuri, aku sudah menjelaskan bahwa ini urusanku dengan Leon. Kalian, keluarga Thompson, tidak punya hak untuk mencampuri urusan kami, apapun yang kami lakukan pada Elegante Group. Kata Joel dingin. Bab 1882. Joel benar. Yuri, kau tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan kami, terlepas dari apapun yang kami lakukan. Kau tidak hanya melanggar batas wilayah kami, tetapi juga melukai anakku. Apa kau mencoba memulai perang antara keluarga Thompson dan kami, keluarga Hilton? Sebastian membentak dengan tatapan tajam. Dia tahu betul bahwa Joel salah karena menyabotase Elegante Group sejak awal, tetapi keluarga Thompson tidak berhak untuk menegakkan keadilan seperti itu. Mereka hanyalah keluarga besar lainnya di wilayah selatan, bukan pembawa perdamaian negara. Karena Joel salah melakukan ini, Yuri tidak berhak untuk menghukumnya seperti itu. Apa maksudmu? Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Thompson. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa keluarga Thompson adalah salah satu pemegang saham Elegante Group, jadi kami punya hak yang sama seperti siapapun untuk melindungi Elegante Group. Yuri mencibir. Apa? Sebastian dan Joel tercengang mendengarnya. Awalnya mereka semua mengira Yuri bertindak tidak pantas,
dan tidak peduli seberapa besar ancaman Yuri untuk menyakiti mereka, mereka tahu bahwa merekalah yang benar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa keluarga Thompson akan menjadi salah satu pemegang saham Elegante Group, dan jika apa yang Yuri katakan benar, maka keluarga Thompson berhak ikut campur. Joel akhirnya menyadari bahwa Yuri telah menipunya. Dia menanyai Yuri berulang kali sebelum ini, tetapi Yuri menolak untuk mengakui hubungannya dengan Elegante Group. Jelas bahwa Yuri sedang menjebaknya. Jika dia tahu tentang hubungan keluarga Thompson dengan Elegante Group, Joel tidak akan pernah mencoba untuk menghadapi Yuri sejak awal dan akhirnya dikalahkan. Tebakannya benar, Yuri sengaja menyembunyikan hubungannya dengan Elegante Group dengan harapan Joel akan terus menyangkal kebenaran, yang akan memberinya semua alasan untuk menyerang dan memberi Joel pelajaran. Niatnya datang ke sini pertama-tama adalah untuk menghukum Joel atas apa yang telah dilakukannya kepada Leon dan Elegante Group. Sekarang setelah Yuri mendapatkan kepuasan yang diinginkannya, dan bahkan Sebastian terlibat dalam hal ini, tidak perlu lagi menyembunyikan hubungan keluarga Thompson dengan Elegante Group. Apakah alasan ini cukup bagi saya untuk ikut campur, Presiden Hilton? Sebagian dari Elegante Group adalah milik kami keluarga Thompson, jadi bukankah masuk akal bagi saya untuk menghukum Joel atas apa yang telah dilakukannya kepada Elegante Group? Yuri mencibir. Sebastian tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia bukan satu-satunya yang benar-benar bingung, bahkan Joel sendiri membeku karena terkejut. Awalnya dia mengira bahwa Elegante Group hanyalah perusahaan kecil dan tidak penting dari kota lain. Tidak hanya itu, Leon bahkan tidak memiliki hubungan dengan keluarga Thompson, jadi tidak ada alasan bagi keluarga Thompson untuk melindungi mereka dengan begitu keras. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Elegante Group akan menjadi salah satu investasi keluarga Thompson, dan kenyataan ini mengubah segalanya. Sangatlah wajar bagi Yuri untuk menghukumnya atas apa yang telah dia lakukan untuk menyabotase Elegante Group sekarang, dan meskipun dia enggan mengakuinya, dia tahu tidak ada yang dapat dia lakukan untuk itu. Bab 1883. Tuan Thompson, saya minta maaf atas perilaku anak saya. Dia tidak tahu hubungan Anda dengan Elegante Group, dan dia tidak bermaksud menyinggung Anda. Saya minta maaf atas nama keluarga Hilton dan berharap Anda mau memaafkan kami. Sebastian menarik napas dalam-dalam dan memaksakan diri untuk meminta maaf kepada Yuri. Kesombongan dan sikap angkuhnya sudah lama hilang. Bagaimanapun, keluarga Thompson merupakan keluarga terkuat di wilayah selatan dan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada keluarga Hilton. Bukan hanya itu saja, Yuri punya alasan yang tepat untuk memberi pelajaran pada Joel karena telah menyabotase Elegante Group, jadi tidak ada pilihan baginya selain meminta maaf atas nama Hilton. Presiden Hilton, putra Anda telah menyebabkan kerugian besar bagi Elegante Group. Permintaan maaf Anda bahkan tidak dapat mengganti apa yang telah kami kehilangan. Apakah Anda benar-benar berpikir hanya dengan meminta maaf akan dapat membalikkan keadaan? Yuri mencibir. Lalu apa yang kau inginkan dari kami? Tanya Sebastian dengan agak enggan. Sederhana saja, dan aku sudah menjelaskannya kepada Joel, asalkan dia meminta maaf kepada Elegante Group di depan umum dan mengganti kerugian Elegante Group, kami keluarga Thompson akan melupakan kejadian ini. Tegas Yuri. Apa, itu tidak mungkin. Wajah Sebastian langsung pucat pasi saat mendengar ini. Dia, seperti Joel, menyadari betapa tidak realistisnya permintaan Yuri. Jika Joel meminta maaf kepada Elegante Group di depan umum, maka akan jelas bagi semua orang bahwa keluarga Hilton adalah dalang di balik semua ini, dan reputasi mereka niscaya akan tercoreng setelah ini. Bukan hanya itu, keluarga Hilton bahkan akan menjadi bahan tertawaan seisi kota. Ini adalah harga yang tidak dapat mereka tanggung, dan tidak mungkin dia akan menyetujuinya. Yah, aku tidak suka memaksakan sesuatu pada orang lain, tetapi karena Joel adalah pelaku di balik semua ini, dia harus membayar kesalahannya. Tentu saja, mengingat kalian keluarga Hilton adalah keluarga terhormat, aku tidak akan mengajukan permintaan yang keterlaluan lagi. Anggaplah kalian sudah dimaafkan dan dilupakan, asalkan Joel bersedia menerima 3 seranganku. Yuri menjawab dengan tenang. Apa? Wajah Joel langsung pucat pasi. Yuri sudah berada di tahap kaisar menengah dan memiliki kekuatan yang jauh melampaui dirinya. Dia nyaris selamat dari satu serangan Yuri,
dan jika dia menerima 3 serangan lagi, tidak ada yang tahu apakah dia akan bisa keluar hidup-hidup. Bahkan jika dia entah bagaimana, secara ajaib, berhasil bertahan hidup, tidak ada keraguan bahwa dia akan lumpuh sebagai akibatnya. Tuan Thompson, jangan bertindak terlalu jauh. Kami keluarga Hilton, seperti kalian keluarga Thompson, adalah salah satu keluarga besar paling berkuasa di wilayah selatan, jadi apakah kalian harus membuat keadaan menjadi buruk? Kata Sebastian dengan tatapan dingin, tidak dapat menerima kondisi Yuri. Aku, membuat semuanya jadi buruk. Itu hal terlucu yang pernah kudengar. Putra kesayanganmu telah menyabotase Elegante Group berkali-kali atas nama Hilton's Corporation dan bahkan hampir membuat perusahaan itu bangkrut. Dia tidak pernah sekalipun berhenti untuk mempertimbangkan apakah dia sudah bertindak terlalu jauh, jadi bagaimana kau bisa mengharapkanku melakukan hal yang sama? Yuri geli mendengarnya. Sebastian tidak dapat menjawabnya. Dia tahu bahwa Yuri benar, permintaannya masuk akal jika dibandingkan dengan apa yang Joel lakukan pada Elegante Group. Presiden Hilton's, itu saja yang ingin kukatakan tentang ini. Tidak ada jalan keluar dari ini, dia harus meminta maaf kepada Elegante Group di depan umum, atau menerima 3 seranganku. Jangan ragu untuk memikirkannya. Yuri mengejek. Jelas bahwa dia tidak ingin mundur. Bab 1884. Wajah Sebastian menjadi pucat saat berhadapan dengan sikap tegas Yuri. Yuri bertindak hati-hati dan tak pernah melakukan sesuatu yang melanggar aturan, jadi tak ada yang bisa ia katakan atau lakukan untuk membalas. Selain itu, setelah pertemuan singkat mereka, dia bisa tahu bahwa Yuri datang dengan persiapan dia membawa salah satu prajurit mahakuasa keluarga Thompson bersamanya, dan bahkan jika dia menggunakan kekerasan, tidak mungkin keluarga Hilton bisa lolos tanpa cedera. Kesimpulannya, Yuri punya alasan sempurna untuk mengajukan permintaan ini, sedangkan dia dan Joel berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dan tidak punya pilihan selain mengalah. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kau katakan. Joel akan menyusun permintaan maaf kepada Elegante Group dan mengumumkannya dalam 3 hari, dan selain itu, kami akan mengganti setiap sen kerugian Elegante Group. Sebastian akhirnya mengambil keputusan. Meskipun permintaan maaf Joel di depan umum pasti akan mencoreng reputasi mereka, itu masih lebih baik daripada pilihan lainnya. Yuri jauh lebih kuat dibandingkan dengan Joel dan tidak mungkin dia bisa membiarkan putranya melawannya. Baiklah, setuju. Saya pergi dulu, Presiden Hilton. Saya sangat berharap Anda, Hilton, akan menganggap ini sebagai pelajaran berharga dan memulai lembaran baru. Jawab Yuri, tampak sedikit lebih santai sekarang. Sekarang setelah ia berhasil mencapai tujuannya, tidak ada alasan baginya untuk tinggal lebih lama lagi. Setelah itu, ia mengumpulkan anak buahnya dan melangkah keluar dari gedung. Dasar tikus. Joel dan Sebastian pucat pasi saat menatap sosok Yuri yang menjauh. Meski enggan dengan hasil ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah nasib mereka, terutama Joel. Ia tidak hanya terluka oleh Yuri, tetapi sekarang ia bahkan dipaksa untuk meminta maaf secara terbuka kepada Elegante Group, termasuk Leon. Orang hanya bisa membayangkan kekecewaannya atas hal ini. Apa yang terjadi, Joel? Kau tidak hanya membuat marah keluarga Thompson, tetapi juga melakukan kesalahan besar sehingga keluarga Thompson mengetahui keterlibatanmu. Aku tidak percaya rencanamu gagal total. Gerutu Sebastian, tidak senang mendengarnya. Aku tidak pernah menyangka kalau keluarga Thompson akan memiliki sebagian saham Elegante Group, dan tidak pernah sekalipun membayangkan kalau rencana sempurnaku akan jadi seperti ini, jawab Joel dengan ekspresi getir. Dia menyusun rencana yang begitu sempurna dan rumit, tetapi sayangnya, dia terlalu meremehkan Leon. Dia tidak menutupi jejaknya dengan baik, itulah sebabnya Leon berhasil mengetahui bahwa dialah pelakunya dan membuatnya menanggung akibatnya. Inilah harga yang harus dibayarnya karena meremehkan Leon. Sudahlah, tidak ada gunanya berkutat pada hal ini lagi. Datanglah ke kantorku. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Jawab Sebastian dingin. Sekarang apa yang terjadi sudah terjadi, tidak ada gunanya lagi menegur Joel atas hal itu. Akan tetapi, setelah apa yang terjadi, dia tidak mungkin menelan kenyataan ini begitu saja, dan dia perlu menyusun rencana untuk membalas dendam.
Baiklah, gumam Joel menanggapi, lalu mengikuti ayahnya ke kantor presiden. Apa yang sebenarnya terjadi, Joel? Ceritakan semuanya padaku, sampai ke detail terkecil, kata Sebastian setelah mereka memasuki ruangan. Meskipun dia tahu bahwa Joel sedang sibuk mengerjakan rencananya untuk menyabotase Elegante Group, dia sama sekali tidak mengetahui rincian kejadiannya. Bab 1885. Nah, beginilah kejadiannya. Joel kemudian mulai menjelaskan semuanya kepada ayahnya, termasuk bagaimana ia sampai menyusun rencana untuk mencoreng nama Elegante Group dan bagaimana ia berhasil mencuri sebagian besar resep rahasia Elegante Group, kecuali bahan yang paling penting. Sekarang aku mengerti apa yang telah kau lakukan. Sebastian tersentak saat menyadari hal itu. Meskipun rencana Joel digagalkan, ia harus mengakui bahwa rencananya sempurna. Sayangnya, mereka semua sangat meremehkan Leon. Dia tidak hanya berhasil melihat rencana jahat Joel, tetapi dia bahkan berhasil menyembuhkan Lacey hanya dalam hitungan menit, yang pada akhirnya menyebabkan kejatuhan Joel. Untungnya, usaha Joel tidak sia-sia, setidaknya ia berhasil mencuri sebagian besar resep rahasia Elegante Group, kecuali bahan terakhir dan yang paling penting. Ini adalah hal terbaik yang muncul dari serangkaian kejadian malang ini. Ayah, Yuri tidak hanya menyerangku, tetapi sekarang dia bahkan memaksaku untuk meminta maaf secara terbuka kepada Elegante Group. Ini tidak dapat diterima. Kita tidak bisa membiarkan dia memenangkan ini. Geram Joel. Aku tahu itu, Nak. Bahkan aku marah dengan caramu diperlakukan. Sebastian menimpali. Bagaimanapun, keluarga Hilton adalah salah satu keluarga paling berkuasa di wilayah selatan dan tidak lebih rendah dari keluarga Thompson. Meskipun dia dipaksa untuk menyetujui persyaratan Yuri, sebenarnya, Sebastian tidak merasa bahwa mereka pantas menerima ini dan menyimpan dendam terhadap Yuri dan keluarga Thompson. Juga, Leon dan Elegante Group telah berhasil menjadi ancaman bagi reputasi kita. Jadi kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan mereka dan mendapatkan resep rahasia untuk air murni mereka segera. Kata Joel, wajahnya berubah menjadi seringai yang mengerikan. Dia masih tidak mau menyerah pada rencananya untuk menghancurkan Elegante Group. Sebaliknya, setelah kekalahannya terhadap Leon, ia ingin kembali dengan penuh dendam dan menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Kau benar, anakku. Kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan mereka sebelum mereka menguasai seluruh pasar. Namun, karena keluarga Thompson memiliki sebagian saham Elegante Group dan akan mengawasi kita lebih ketat, kita harus lebih berhati-hati di masa mendatang. Sebastian setuju. Elegante Group terbukti menjadi ancaman yang lebih besar daripada yang mereka duga. Cepat atau lambat, Elegante Group akan tumbuh menjadi pesaing terbesar mereka di bidang kosmetik. Dan seperti Joel, dia tidak mungkin tinggal diam sementara Elegante Group berkembang pesat. Dia tidak terlalu khawatir dengan balas dendam keluarga Thompson. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Thompson setara dengan keluarga Hilton, jadi dia sama sekali tidak takut pada mereka. Dia yakin bahwa selama mereka lebih berhati-hati di masa mendatang, keluarga Thompson tidak akan pernah bisa menyalahkan mereka seperti yang mereka lakukan sekarang. Selama mereka tidak meninggalkan bukti, tidak ada yang bisa dilakukan keluarga Thompson, bahkan jika mereka menghancurkan Elegante Group secara keseluruhan. Karena produk-produk Elegante Group memiliki kualitas yang sangat bagus, dengan menjatuhkannya, mereka tidak hanya akan membantu menyingkirkan pesaing, tetapi mereka bahkan dapat mencuri teknologi ini untuk mereka sendiri dan menghasilkan keuntungan besar dengan cara itu. Oleh karena itu, baik Sebastian maupun Joel mengarahkan pandangan mereka kepada Elegante Group, dan bertekad untuk melakukan apapun untuk menjatuhkan mereka. Keserakahan tentu saja yang membuat dunia berputar. Bab 1886. Ayah, aku punya ide. Meskipun Leon tampak maha kuasa, dia sendirian dan tidak punya banyak pengaruh di wilayah selatan. Menurutku, kita harus mengirim beberapa orang untuk menculiknya dan menyanderanya sampai dia memberitahu kita resep rahasianya. Bagaimana menurutmu tentang ide ini? Begitulah yang Joel pikirkan setelah merenung sejenak. Terakhir kali dia mengirim set untuk membeli Elegante Group, dia sudah tahu bahwa pertahanan Elegante Group lemah, sampai-sampai tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengatasi keamanan dan menerobos masuk ke tempatnya.
Ini tidak diragukan lagi merupakan kelemahan terbesar Elegante Group dan Leon. Di sisi lain, keluarga Hilton memiliki fondasi yang kuat dan banyak ahli bela diri yang siap membantu. Mereka dapat dengan mudah mengirim beberapa orang untuk menangkap Leon dan mendapatkan resep rahasia itu. Tidak, Leon punya Thompson di pihaknya, dan jika kita menangkapnya seperti itu, mereka bisa dengan mudah mengetahui bahwa itu kita, bahkan jika kita tidak meninggalkan bukti. Ini tidak akan berjalan baik untuk kita, terutama jika Thompson ingin membalas dendam. Sebastian menggelengkan kepalanya dan menolak ide Joel tanpa ragu sedikit pun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Joel mengerutkan kening. Meskipun idemu tidak akan berhasil, kita bisa mengubahnya sedikit. Aku yakin Leon bukan satu-satunya orang di Elegante Group yang mengetahui resep rahasianya. Pasti beberapa orang di jajaran manajemennya yang lebih tinggi atau mungkin orang-orang terdekatnya juga mengetahui resep rahasianya. Dengan mengingat hal ini, kita bisa mengarahkan perhatian kita kepada orang-orang ini. Sedekat apapun dia dengan keluarga Thompson, tidak mungkin keluarga Thompson bisa melindungi semua orang di sekitarnya, dan selama kita membersihkan jejak kita, mereka tidak akan pernah bisa menegur kita atas hal ini. Sebastian mencibir. Ya, kedengarannya seperti ide yang bagus. Leon selalu diikuti oleh dua wanita. Mereka tampak dekat dengannya, dan menurutku mereka akan menjadi target yang sempurna untuk rencana kita. Wajah Joel berseri-seri saat dia mengingat Iris dan Snow. 2 kali terakhir dia berpapasan dengan Leon, kedua wanita ini selalu berada di sisinya, dan dia dapat dengan mudah mengetahui bahwa mereka berdua adalah anggota manajemen atas Elegante Group juga. Iris bukan hanya presiden Elegante Group, tetapi dia juga tahu bahwa dia kemungkinan adalah pacar Leon. Mengetahui hubungan mereka, dia yakin Iris akan mengetahui resep rahasianya. Jika mereka mengalihkan perhatian mereka ke Iris dan Snow, ini akan menjadi cara yang lebih mudah untuk menghubungi Leon daripada menyerangnya secara langsung. Selain itu, karena keluarga Hilton tidak terlalu memikirkan upaya penjualan Shinshin Group dan hanya mengirimkan satu keturunan agunan untuk menghadirinya, Joel, seperti Seth, tidak tahu bahwa Iris adalah salah satu dari si kembar cantik. Meskipun dia tahu, hal itu tidak akan memengaruhi keputusannya. Bagaimanapun, dia hanyalah sepupu jauh dari keluarga Skemel dan sama sekali bukan orang penting. Keluarga Hilton bahkan tidak takut pada keluarga Thompson, apalagi menyebut keluarga yang lebih kecil dan kurang berkuasa seperti keluarga Skemel. Bab 1887. Saya bisa mengatasinya, Ayah. Saya jamin saya akan melakukan apapun yang saya bisa untuk mendapatkan resep rahasia itu dan menghancurkan Elegante Group untuk selamanya. Joel melangkah maju. Baiklah, aku akan membiarkanmu mengurus ini, tapi ingat, kau harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Tolong jangan ikut campur dalam hal ini sebisa mungkin, dan bersihkan dirimu sendiri sehingga baik Thompson maupun Leon sendiri tidak bisa menangkapmu lagi. Sebastian mengingatkannya. Ya, Ayah. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Kali ini, aku akan mengirim Seth untuk melakukannya. Aku yakin orang-orang Golan akan dapat dengan mudah mengurus 2 wanita. Joel menjawab dengan percaya diri. Senang mendengarnya. Selama kamu tidak ikut campur, kita bisa dengan mudah mengurus Seth jika dia tertangkap atau terjadi kesalahan lain. Sebastian mengangguk tanda setuju. Baik, Ayah. Saya akan membicarakan hal ini dengannya sekarang juga. Setelah itu, Joel mundur dan meninggalkan kantor. Cincin. Dia baru saja keluar ruangan ketika tiba-tiba teleponnya berdering. Tak lain dan tak bukan adalah Gordon. Dia mengangkat telepon itu dan, setelah beberapa saat berbincang singkat, mereka berdua memutuskan untuk bertemu di tempat biasa mereka, klub pribadi, untuk membicarakan hal ini. Ketika dia tiba di bilik pribadi di klub, Joel mengeluarkan teleponnya untuk menghubungi nomor Seth. Tidak lama setelah itu, Gordon tiba. Ketiganya akhirnya bertemu lagi di tempat yang sama, namun kali ini situasinya berbeda dari pertemuan terakhir mereka. Terakhir kali mereka ke sini, mereka bermaksud menyelenggarakan makan malam perayaan di sini untuk memperingati kemenangan mereka atas Leon dan Elegante Group. Akan tetapi, sekarang, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, dan wajah mereka bertiga menjadi pucat pasi,
berbeda dari apa yang mereka kira sebelumnya. Apa yang terjadi, Wakil Presiden Bailey? Seth tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengerutkan kening, ketika dia melihat betapa putus asanya Gordon. Jangan sebut-sebut lagi. Leon berhasil melacak stok yang rusak itu kembali ke Hughes Group, dan Darius menghukumku dengan menurunkan jabatanku ke Departemen Logistik, jelas Gordon sambil mendesah. Apa? Seth dan Joel terkejut mendengar ini, terutama Joel. Dia tidak pernah menyangka Gordon akan mengalami akibat yang sama seperti yang dialaminya. Bukankah kau sudah punya kambing hitam untuk disalahkan? Bagaimana dia bisa tahu kalau kau terlibat? Tanyanya ragu. Ya, aku memang menyiapkan kambing hitam untuk melakukan itu, tapi Darius tidak percaya sepatah kata pun yang aku katakan, jawab Gordon dengan getir. Baiklah, Joel tidak tahu harus menjawab apa. Ia ingin menghibur Gordon, tetapi karena tahu bahwa ini semua salahnya sejak awal, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Tuan Hiltons, saya mengalami kesulitan ini karena saya mendengarkan perintah Anda dan melakukan apa yang Anda katakan. Sekarang setelah saya kehilangan pekerjaan, Anda harus membantu saya membalikkan keadaan ini, jawab Gordon. Itulah alasan dia menelepon Joel sejak awal, dia ingin tahu apakah Joel dapat membantunya mendapatkan kembali pekerjaan lamanya di Departemen Distribusi. Jangan khawatir, Wakil Presiden Bailey. Karena akulah alasanmu berakhir seperti ini sejak awal, aku tidak akan membiarkanmu menanggung kerugian terlalu lama. Aku sudah punya ide baru untuk menyingkirkan Leon dan Elegante Group. Setelah aku mendapatkan resep rahasia dan beberapa barang bagus lainnya, aku akan membagi keuntungannya denganmu, dan itu akan lebih dari cukup untuk mengganti kerugianmu. Joel berjanji. Bab 1888. Resep rahasia. Apa yang sedang kamu bicarakan? Gordon dan Seth sama-sama terkejut mendengar hal ini. Joel, apakah maksudmu Hiltons Corporation telah berhasil membuat replika produk Elegante Group? Tanya Seth. Dia sangat menyadari rencana Joel untuk mencuri resep rahasia Elegante Group, dan berdasarkan komentar Joel, dia cenderung berpikir bahwa Joel berhasil melakukannya. Gordon pun berpikiran sama. Enggak juga. Leon Wolf itu punya akal sehat, dan sekarang aku hanya kehilangan unsur yang paling penting, jawab Joel agak malu. Dia membanggakan rencananya kepada Seth dan Gordon berkali-kali, yakin bahwa dia akan berhasil melakukannya. Jadi sekarang, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit malu karena dia gagal. Oh, Seth dan Gordon tidak bisa menahan kekecewaannya. Namun, mengingat ini bukan pertama kalinya Joel kalah dari Leon, mereka tidak bisa mengatakan bahwa mereka terkejut. Yah, semua ini tidak penting. Ini perang, bukan pertempuran, dan kita lihat siapa yang akan tertawa pada akhirnya. Intinya, meskipun aku tidak berhasil mendapatkan resep rahasia lengkap mereka, aku sekarang punya rencana yang sempurna untuk mengalahkan Leon. Joel mengalihkan topik pembicaraan. Ada apa? Seth dan Gordon menjadi bersemangat mendengarnya, secercah harapan kembali menyala di mata mereka. Mereka berdua mengalami pertemuan yang tidak mengenakan dengan Leon dan karenanya hanya menginginkan satu hal, yaitu melihat Leon dikalahkan. Hal ini khususnya berlaku bagi Gordon, ia telah mendengar perkataan Joel bahwa ia akan membagi sebagian keuntungan dari kesuksesannya, dan ia tidak dapat menahan perasaan berharap bahwa Joel akan mampu membantunya membalikkan keadaan. Baiklah, ini dia. Karena kita tidak bisa langsung menangani Leon, kami memutuskan tindakan terbaik adalah mengalihkan perhatian kita ke kedua wanitanya. Joel kemudian menjelaskan seluruh rencananya kepada mereka. Ya, ini ide yang bagus. Seth senang mendengarnya. Setelah kalah dari Leon 2 kali, dia mulai takut pada Leon, dan jika Joel bersikeras untuk terus melawan Leon, dia tidak akan mendukung Joel sama sekali. Namun, sekarang Joel mengalihkan targetnya ke Iris dan Snow, dia yakin mereka akan berhasil. Kedengarannya seperti rencana yang sempurna. Kau bermaksud menangkap Iris dan Snow. Gordon masih memikirkan hal ini. Snow adalah mantan pacarnya, dan mengetahui bahwa Joel ingin menangkapnya dan menyanderanya, dia tidak tahu bagaimana perasaannya tentang hal ini. Iris. Kedengarannya familiar. Di mana aku pernah mendengar nama ini sebelumnya. Seth dan Joel sama-sama menolaknya.
Karena tidak satu pun dari mereka yang menghadiri acara penjualan Shinshin Group, tidak ada satu pun dari mereka yang mengetahui identitas asli Iris. Baru setelah Gordon menyebutkan namanya, mereka merasa tidak asing lagi dengan nama itu. Iris adalah salah satu dari si cantik kembar dari wilayah selatan. Apakah tidak ada di antara kalian yang pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Gordon agak terkejut dengan hal ini. Keluarga Thompson membantu menyelenggarakan kegiatan penjualan tersebut, dan mengingat betapa dekatnya Yuri dan Darius, dia mengundang Darius dan dia ke kegiatan penjualan tersebut, di mana dia melihat Iris dengan kedua matanya sendiri. Oleh karena itu, meskipun Seth dan Joel tidak tahu tentang dia familiar dengan namanya. Bab 1889. Apa itu dia? Joel dan Seth sama-sama terkejut mendengar identitas Iris yang sebenarnya. Hei, itu tidak masuk akal. Bukankah Iris salah satu orang yang mengelola Shinshin Group? Jika demikian, bagaimana mungkin dia bisa menjadi presiden Elegante Group pada saat yang sama? Apakah Shinshin Group dan Elegante Group entah bagaimana saling terkait? Seth dan Joel tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya. Kurasa aku tahu. Mungkin mereka berdua adalah perusahaan dengan nama Leon. Ini akan menjelaskan bagaimana Shinshin Group berhasil mendapatkan koneksi ke Thompson sejak awal. Itu semua adalah perbuatan Leon. Setelah berpikir sejenak, ini adalah satu-satunya penjelasan yang bisa Joel berikan. Dia telah menyaksikan sendiri kehebatan medis Leon, dan secara kebetulan, Shinshin Group adalah sebuah perusahaan farmasi. Dengan mengingat hubungan ini, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa Leon dan Shinshin Group saling terkait. Ya, itu tampaknya sangat mungkin. Seth dan Gordon mengangguk setuju. Hahaha, ini sempurna. Tuhan pasti melindungi kita. Joel tertawa terbahak-bahak saat menyadari hal ini. Apa yang kau tertawakan, Joel? Tanya Seth agak ragu. Gordon juga tampak bingung dengan ini. Mengapa kau tidak berhenti dan memikirkan ini? Iris adalah kunci bagi Shinshin Group dan Elegante Group, dan jika kita berhasil menangkapnya, kita tidak hanya akan bisa mendapatkan resep rahasianya, tetapi kita bahkan mungkin bisa mencuri formula pil Shinshin Group dan dengan demikian menguasainya juga. Jika kita berhasil melakukan ini, kita akan menjadi sangat kaya. Joel menyeringai lebar karena kegembiraan. Ya, kau benar, Shinshin Group jauh lebih berharga daripada Elegante Group, dan jika kita berhasil menguasai mereka, kita akan aman selamanya. Seth dan Gordon akhirnya mengerti apa yang Joel bicarakan. Wajah mereka hampir terbelah karena seringai kegembiraan yang murni. Joel benar, Shinshin Group adalah tambang emas sejati, tetapi tidak seorang pun dari mereka pernah membayangkan mereka akan mampu menghancurkan Shinshin Group, tetapi sekarang, dengan ide Joel, mereka akhirnya menyadari bahwa impian mereka jauh lebih dekat dan lebih nyata daripada yang mereka duga sebelumnya. Wakil Presiden Bailey, karena keluarga Thompson mendukung Leon, saya bermaksud meminta Seth untuk mengungkap mereka dengan menculik kedua wanita itu. Apakah kau ingin ikut? Joel menyampaikan undangannya kepada Gordon. Melihat potensi Shinshin Group, baik Leon maupun keluarga Thompson tidak bisa tinggal diam dan menonton saja jika Shinshin Group jatuh ke tangan mereka. Meskipun mereka ingin, tidak mungkin keluarga Hilton bisa menelan perusahaan sebesar itu sendirian. Di sisi lain, keluarga Hughes adalah keluarga kuat lainnya di wilayah selatan dan memiliki fondasi yang kuat di kota itu. Sebagai menantu mereka, Gordon memegang kekuasaan besar dalam keluarga itu, dan Joel tahu bahwa jika ia dapat meyakinkan Gordon untuk bergabung, mereka memiliki kemungkinan lebih besar untuk berhasil. Dengan keterlibatan Hughes, keluarga Thompson tidak akan pernah mampu mengalahkan mereka jika mereka tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Bab 1890. Gordon terdiam setelah mendengar itu. Meskipun ia tergoda oleh prospek ini, satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa Shinshin Group memiliki hubungan dengan keluarga Thompson, dan saudara iparnya, Darius, dekat dengan Yuri. Jika Gordon mengkhianati Darius dan bergabung dengan Joel melawan kelompok Shinshin, Darius tidak akan senang akan hal ini dan pasti akan menghukumnya jika dia mengetahuinya. Lagi pula, Snow adalah mantan pacarnya, dan hati nuraninya tidak mengizinkannya untuk menyakitinya. Namun, sekarang setelah Joel memutuskan untuk menargetkan Iris dan Snow,
dia tahu bahwa Snow akan mengalami nasib yang lebih buruk jika dia jatuh ke tangan Joel dan Seth. Karena itu, dia harus banyak berpikir dan tidak tahu pilihan mana yang tepat. Wakil Presiden Bailey, aku tahu kenapa kau ragu-ragu. Jangan khawatir, Shinshin Group milik Leon, bukan Yuri, dan bahkan jika Darius mengetahui semua ini, dia tidak mungkin bisa menyakitimu hanya karena orang luar seperti Leon. Joel tahu bahwa Gordon ragu-ragu karena hal ini dan dengan cepat mencoba meyakinkannya sebaliknya. Ya, Joel benar. Wakil Presiden Bailey, Darius menurunkan jabatanmu meskipun dia tidak punya bukti kesalahanmu, dan karena dia sama sekali tidak peduli dengan perasaanmu, mengapa kamu harus peduli padanya? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan jika kamu melewatkannya, tidak mungkin hal seperti ini akan terjadi lagi. Seth menimpali. Wajah Gordon memucat. Dia sudah mulai menyimpan dendam terhadap Darius karena menyerangnya dan menurunkan jabatannya ke Departemen Logistik, dan sekarang, kata-kata Seth menyentuh hatinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak semakin tergoda oleh prospek rencana yang praktis tanpa cacat ini. Wakil Presiden Bailey, teman tidak akan bertahan selamanya, tetapi uang dan kekuasaan akan bertahan. Saya jamin bahwa begitu kita menyingkirkan Shinshin Group, keluarga Hughes juga akan menuai keuntungan, dan penatua Hughes pasti akan senang dengan ini. Bahkan jika Darius harus menyalahkan Anda karena mengkhianatinya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Joel menambahkan, benarkah itu? Apakah kau mengatakan bahwa penatua Hughes akan berubah pikiran tentangku jika aku melakukan ini? Gordon semakin bersemangat mendengar ini. Alasan dia memutuskan hubungan dengan Snow dan memilih untuk menikah dengan istrinya saat ini adalah untuk menggunakan pengaruh Hughes untuk menghidupkan kembali Baileys. Ini adalah satu-satunya impiannya, dan memenangkan hati Elder Hughes adalah langkah pertama dalam mencapai tujuannya. Orang hanya bisa membayangkan betapa gembiranya dia dengan prospek ini. Tentu saja itu benar, pengaruh Shinshin Group tidak bisa diremehkan, dan begitu kita menjatuhkan mereka, kita bertiga akan membagi keuntungannya secara merata. Selama Shinshin Group tidak ada lagi, keluarga Thompson tidak akan lagi berkuasa di wilayah selatan, dan kami keluarga Hilton dan kalian, keluarga Hu, akan menjadi raja baru. Joel tersenyum percaya diri. Baiklah, aku akan bergabung denganmu. Namun, aku punya permintaan khusus. Akhirnya Gordon mengambil keputusan. Ada apa? Joel penasaran mendengar apa yang Gordon katakan. Sederhana saja, Snow dan aku sudah berteman lama, dan begitu kami menangkapnya, satu-satunya permintaanku adalah agar dia diserahkan kepadaku, jawab Gordon. Ya, itu sama sekali bukan masalah. Joel langsung setuju. Lagi pula, target utamanya adalah Iris, dan Snow hanyalah pelengkap. Jadi, dia sama sekali tidak peduli padanya, dan menyerahkannya kepada Gordon tidak akan mengubah apapun. Dengan itu, mereka bertiga menghabiskan sisa malam mereka dengan mengobrol, berdiskusi, dan menyelesaikan rencana mereka untuk penculikan terakhir.